Oke, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, ini lagi rame di pemberitaan media sosial, elektronik, TV, dan cetak mengenai kasus perceraian Baim dan Paula. Akhirnya banyak saling membuka aib, membongkar aib, padahal itu masalah rumah tangga. Nah, dari sisi agama sendiri seperti apa sih seharusnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hidup ini kan ibadah, dan ibadah itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka pendek seperti zikir subhanallah, lebih pendek lagi ada yang lebih dari itu, Allah Allah Allah. Juga ada zikir juga yang agak panjang, ya lebih dari itu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian juga ada ibadah seperti wudu, juga ada ibadah yang sedang puasa, sholat. Tapi ada ibadah yang paling panjang, yaitu berumah tangga. Ya. Nah, kalau ibadah yang sebentar saja ada ilmunya, ada rukun, ada syarat sah, ada sunnahnya. Apalagi ibadah terpanjang dalam rumah tangga. Di antara pahalanya adalah pahala yang sangat panjang, sangat besar. Ada aturannya. Dan di antara aturannya adalah punya kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Suami ya punya kewajiban dan punya hak, istri punya kewajiban, punya hak. Ya. Karena sebab ini ibadah, maka kaitan apapun yang berkaitan dengan ibadah itu harus ada di antara keduanya saja. Kalau ada anak-anak, ya anak-anaknya sih. Ketika sudah keluar, otomatis nanti ada pahala serta keberkahan dari keutuhan pahala rumah tangga itu sendiri yang berkurang. Nah, ini bagi orang yang memang hidup dulu sebelum ramenya semakin modernnya zaman. Nah, risiko sekarang nih, kalimat modern itu sendiri kan mudil, membahayakan, termasuk diantara adalah sosial media, ya, termasuk juga diantaranya media TV atau media cetak. Ini jadi risiko, apalagi orang itu adalah seorang figur. Ya, seyogianya memang kalau sudah urusan rumah tangga, jangankan tetangga, sampai orang tua saja hendaknya jangan sampai tahu masalah rumah tangga anak-anaknya. Suami tutup dari orang tuanya istrinya, istri tutup dari orang tua suaminya. Itu rumah tangga, apalagi dari halayak orang banyak. Jadi secara hukum kalau bicara tentang halal haram sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana sih kalau berita itu sampai di luar, tentunya pasti akan menimbulkan banyak fitnah dan praduga serta prasangka yang buruk. Itu resikonya hidup di zaman sekarang, resikonya seorang public figure. Ya, oleh karenanya seorang public figure, kemudian zaman yang modern ini hendaknya kepada pelaku-pelaku sosial media juga untuk hebat-hebat mencari ilmu bagaimana supaya apa yang dilakukan itu tidak banyak menanggung dosa atau beresiko menimbulkan kemurkaan, baik itu kemurkaan agama dari Allah, dari nabinya, atau dari syariat agama itu sendiri. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau sudah urusan rumah tangga itu sampai keluar, kalau bisa adik kandung, kakak kandung, sampai pun punya sahabat pun kalau sudah urusan rumah tangga sebenarnya jangan sampai tahu, apalagi sampai ternyata banyak orang satu negara, ya, naudzubillah waliyadzubillah. Oke Ustadz, ini kan menarik juga, hakim atau humas pengadilan agama menyebutkan pertimbangan salah satu adalah istri yang nusus. Itu dalam Islam itu seperti apa mungkin? Nusus sendiri, ya, nusus sendiri itu sebenarnya kalimat diberikan kepada label khususnya buat seorang istri yang tidak mentaati suami. Ya, garis miring, ya, kalau tidak taat suami berarti durhaka. Gitu, ya. Ada orang mungkin nggak nerima, oh durhaka tuh kayak selalu terlalu kejam sekali. Memang itu artinya gitu. Nah, kalau buat laki-laki ada namanya dayus. Dayus tuh tidak cemburu atau pembiaran kepada istri bergaul dengan siapapun, itu namanya dayus. Ya, suami yang dayus itu bermasalah. Gitu. Jadi kalau istri ya tidak taat, membangkang atau mengatakan tidak mau saja, itu sudah nusus sebenarnya. Jadi tolong mah kamu ini nih, aku nggak mau, itu sudah nusus. Ya. Artinya tidak dari frekuensi muatan yang sedikit atau sampai yang bermuatan yang sangat membahayakan seperti menjalin hubungan dengan yang tidak seharusnya atau menabrak yang dilarang, melakukan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Gitu. Sementara dalam hadis disebutkan adalah
khairun nisa idza ra'aitaha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza kharajta hafizat farjaha. Sebaik-baiknya wanita adalah yang kalau suami baru lihat saja sudah menyenangkan, kemudian kalau diperintah istrinya taat, yang ketiga kalau dia keluar menjaga kemuliaan. Sebaik-baiknya wanita. Ketika tidak ada pada seorang istri tiga kriteria tadi, maka bukanlah wanita yang terbaik. Kalau bisa memang mengarah di derajat itu, maka minimal jangan menabrak, ya, sampai akhirnya mendapatkan label nusus. Nusus itu berarti berseberangan, tidak satu arah, membangkang, tidak taat atau durhaka kepada suami. Oke, Ustadz, ini kan ada juga dugaan perselingkuhan. Batasannya seperti apa sih Ustadz ketika ini kan disebutkan bahwa istri curhat dengan laki-laki lain tentang suaminya, dia nggak tahan menghadapi suaminya. Nah, dalam Islam itu sebenarnya dibolehkan nggak sih seorang istri curhat dengan laki-laki lain nih, apalagi di ruangan yang tertutup? Iya, jadi jangankan curhat tentang pasangan sendiri, kita membicarakan sesuatu yang dialami oleh seseorang, yang kalau seseorang ini andai tahu kemudian tidak suka, itu saya sudah gibah. Ya. Sementara ketika kita mendapat masalah dalam urusan apapun, tidak hanya urusan rumah tangga, itu Al-Quran sudah kasih tahu, faruddu ilallah wa rasulih, kembalikan pada Allah dan nabinya. Ketemu Allah nggak bisa, ketemu nabi sudah nggak ada, berarti pada orang yang tepat. Fas'alu ahla dzikr, bertanyalah pada yang ahlinya. Ya, kalau misalnya laki-laki kepada gurunya ustadz, kalau perempuan kepada ustazah. Tapi kalau sudah urusan rumah tangga, ini berarti kan lebih krusial lagi, lebih sakral lagi. Ya, hendaknya diusahakan seorang istri yang mendapatkan masalah dengan suaminya, ya, mengajak suaminya untuk sama-sama menghadap pada seorang guru. Ya, bukan untuk membuka sebuah cerita atau permasalahan kepada orang lain, meskipun perempuan. Sesama perempuannya nggak boleh. Ya, seorang istri menceritakan suaminya kepada temannya perempuan saja nggak boleh. Apalagi kepada laki-laki. Meskipun itu sudah dekat, sahabat dari kecil lahir, mungkin sudah main, umur setahun udah main bareng nih, tetap nggak boleh. Ya, meskipun udah dekat sama istrinya, dekat sama suaminya nggak boleh. Karena itu adalah kemuliaan. Nah, curhatnya baik itu lewat sosial media, karena bahasa kan ada tiga. Ada bahasa tulisan, sosial media, bahasa suara, telepon, bahasa wajah, bertemu, tetap tidak diperkenankan. Apalagi sampai ternyata ya berada kholwat, berdua-duaan, laki perempuan bukan muhrim, dalam satu ruangan, tertutup tidak tertutup, dikunci tidak dikunci, ya tetap diharamkan. Nah, karena pasti akan menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah, apalagi yang diceritakan adalah pasangan sendiri. Jadi double permasalahan tuh. Ya, kholwat berduanya sudah masalah, yang diomongin misalnya suaminya atau diomongin istrinya tetap masalah gitu. Nah, ini ancamannya sebenarnya sangat keras sekali itu dalam Al-Quran, banyak ayatnya sekali ya, termasuk bisa menimbulkan fitnah, banyak disebutkan yang dimulai oleh ketidakpuasan pasangan atas pasangannya sendiri, ketidakpuasan seorang suami atas istrinya, istri kepada suaminya, kemudian ciptakan keluar. Gitu. Jadi patokannya standarnya adalah sangat bermasalah kalau seorang istri atau suami sudah membuka urusan di dalam kepada keluarga, pada orang lain, ya, dan dia pasti akan malu sendiri. Suatu saat baikan, wah kemarin aja benci banget, ya, sekarang udah baikan lagi. Nanti besok begitu lagi, pasti sudah akan jadi dihina. Pasangannya itu pasti akan dihina oleh orang lain. Gitu. Secara tidak langsung orang yang membuka permasalahan rumah tangganya kepada orang lain itu sedang menghinakan pasangannya sendiri. Ya. Kalau tidak gimana orang lain yang menyebarkan? Nah, itu bagian jadi ujian. Orang lain kenapa bisa menyebar? Karena dia tahu. Ya, kalau ternyata tidak pernah membuka, suaminya nggak pernah buka, istri nggak pernah buka. Ternyata orang ada yang nebak-nebak, dia menebarkan. Itulah ujiannya suami istri. Ya, tapi kalau sampai dia sendiri buka, dari satu orang kemudian menyebar sampai satu negara. Nah, ini sudah pasti ada beban kepada suami atau istri dia yang sudah memulai cerita itu. Ustaz, tapi dalam Islam bisa disebut selingkuh kan sih ketika istri curhat dengan laki-laki lain, apalagi di tempat yang tertutup. Itu gimana? Anggaplah tidak ada hubungan. Anggaplah seorang istri itu tidak ada hubungan dengan laki-laki itu. Tapi ketika sudah
kholwatnya saja sudah bermasalah. Kholwatnya sudah bermasalah. Satu. Yang kedua yang diceritakan adalah pasangan sendiri sudah masalah. Kemudian yang ketiga berada di sebuah ruangan yang tertutup atau tidak terkunci atau terkunci, itu sudah masalah. Jadi double sekali. Ya. Ketika itu dilakukan oleh seorang suami pun jadi masalah, apalagi dilakukan oleh seorang istri yang notabene-nya keluarnya saja, melakukan apanya saja itu harus seizin suaminya. Oke, Ustadz, apabila seorang suami, artinya dia mengetahui bahwa istrinya itu ngobrol sama orang lain di suatu tempat, apalagi tertutup, itu kan menimbulkan fitnah. Nah, terus si suami itu cerita ke orang bahwa istri saya diduga berselingkuh, itu gimana? Boleh nggak suami mengungkap hal begitu? Apalagi kalau diniatkan untuk mencari tahu, spy, tabayun, mungkin juga langkah-langkah seorang suami ya. Sebab kalau nanya istrinya saja, seorang suami itu kalau nanya istri kemudian jawabannya berlibat, itu pasti akan menimbulkan emosi, ujung-ujungnya adalah main tangan ya. Maka dia cari tahu lewat orang lain dalam rangka untuk tadi namanya ya, mencari alasan atau hujah agar supaya sikapnya itu punya alasan. Kalau memang seorang suami ini punya alasan untuk bisa mengambil sikap dengan cara mencari tahu, itu pun menjadi langkah dia untuk hujah mengambil sikap itu sendiri. Jadi boleh saja sebenarnya, tapi sebatasnya, tidak semua sampai mengetahui, apalagi sampai di sosial media gitu. Tapi sejauh ini Pak Ustadz, artinya kan terkait rumah tangga ini kan pasti ada kayak semacam clash ya. Suami itu punya kewajiban kepada istri ya. Istri punya hak dari suaminya. 5. Hak istri 5. Pertama, pakaian. Kedua, makanan. Ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang 5, perhatian. Kalau suami sudah memberikan itu semua, sedikit, banyak, luas, sempit, bagus atau seadanya, maka sebenarnya gugur kewajiban suami di hadapan Allah. Maka tugas istri, kewajiban istri taat sehebat-hebatnya. Sampai disebutkan dalam hadis, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, ini hadis qudsi kata Allah, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena saking agungnya seorang suami di mata istrinya. Tapi karena manusia nggak boleh sujud pada manusia, cukuplah seorang istri taatnya saja kepada suaminya. Begitu. Walaupun salah satu tadi yang disebutkan ya, itu tidak terpenuhi, tetap seperti apa? Istri yang memang kalau sudah dipenuhi, ya akan lebih hebat lagi. Orang belum dipenuhi saja istri disuruh untuk bersabar. Kalau suamimu belum memenuhi, maka bersabarlah selama suaminya itu masih ibadah, kemudian juga masih mencintai, menyayangi, dan istrinya tahu kalau suami itu memang punya karakter baik untuk menunaikan. Itu sabari, karena udah urusan rezeki itu urusan Allah. Bagaimana hebatnya suami, ya ketentuannya Allah memberi tidak rezeki kepada istrinya ya, lewat suaminya gitu. Maka harus sabari. Apalagi kalau sudah berlimpah, semua dipenuhi, sudah nggak ada alasan seorang istri itu untuk merasa kekurangan. Ketika 5 yang sudah diterima, ya sudah nggak boleh lagi ngeluh sebenarnya. Apapun itu kelakuan lakinya kasar, mau selama nggak main tangan ya, mau dia begajulan, belum ibadah, belum taat. Kalau 5 hak itu sudah suami kasih pada istrinya, maka istri sudah nggak boleh lagi ngeluh sebenarnya. Gitu. Kenapa terjadi ngeluh itu? Karena tadi kembali kepada pemahaman ilmu yang kurang, sehingga akan dipenuhi dengan gunung emas apapun, seorang istri tetap dia akan mampu mengeluh ketika ada kekurangan. Diberi keberlimpahan, karena sebab ada kekurangan, itulah yang jadi akan pembahasan. Sebagaimana hadis Nabi sebutkan, andaikan seorang suami hebat memberikan, memenuhi haknya istri pun, ya karena sebab satu kesalahan, seorang istri akan mampu berucap, kau tidak pernah berbuat baik sekalipun kepada. Itulah hadisnya kenapa neraka itu banyak penghuninya perempuan, karena banyak perempuan tidak bersyukur pada suaminya. Tapi kan banyak juga nih era zaman sekarang nih, seolah-olah karena media sosial serba terbuka ya Pak Ustadz, pakai ya seolah-olah suami ini sebagai nahkoda boleh dibilang tuntutannya lebih besar. Apabila istri melakukan hal kesalahan, pasti suaminya lah yang bakalan
Ya, jadi ada sebab akibat, ada sebab musabab. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang istri, suami punya andil. Ada istilah yang gini loh, istri punya kesalahan, suami ada tanggung jawabnya. Tapi kalau suami punya kesalahan, istri belum tentu, gitu. Ya dalam hukum secara umum ya, Ya. meskipun sebenarnya bagaimanapun istri itu salah kayak apa ya, iman suaminya karena dia sebagai imam gitu. Ya. Artinya memang seorang suami yang melihat atau merasakan mempunyai seorang istri bersalah, suami punya andil tuh. Ya, mungkin pendidikan yang tidak maksimal karena suaminya juga masih belajar gitu ya. Maka keduanya orang kalau sudah berumah tangga, ini catatannya adalah karena ibadah adalah rumah tangga, rumah tangga adalah ibadah terpanjang, maka janganlah berhenti untuk belajar ilmu agama. Tidak cukup hanya cinta saja gitu. Kalau wudhu saja ada ilmunya, apalagi rumah tangga. Banyak anak muda ngomong, wah ngaji yang rajin, mumpung belum nikah. Salah. Justru kalau udah nikah harus lebih rajin ngaji, karena rumah tangga ibadah ini lebih bahaya, lebih dahsyat lagi ujiannya gitu. Jadi memang tanggung jawab ketika seorang istri bersalah, suaminya pasti akan ikut kena juga. Gitu. Tapi seperti apa Ustaz? Artinya kan kalau istri bersalah selalu suami, itu karena suaminya dia nggak bisa membimbing. Itu sebenarnya wajar Ucapan nggak sih? itu bisa dibenarkan juga bisa tidak. Bisa dibenarkan kalau memang suaminya nggak pernah ngajarin. Gitu. Tapi bagaimanapun lemahnya seorang suami mengajar istri, apapun itu, bahkan ketika suaminya belum memenuhi, tugas istri adalah menjaga rumah tangga itu, menjaga aibnya, ya. Kemudian juga menutupi semua kekurangan suaminya. Payah suamiku, nggak benar suami, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, karena ada satu hal yang tidak bisa dibalas oleh seorang istri adalah ketika dinikahi oleh laki-laki, maka tanggung jawab sampai dosanya pun itu menjadi tanggung jawab suami, dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun oleh seorang istri. Apalagi kalau misalnya cuma kurang uang, atau mungkin suaminya tuh agak kasar ngomongnya, ya itu harus diterima. Karena apa? Karena sebab banyak rezeki lain yang sudah istrinya terima gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa disamakan dibandingkan dengan apa yang sudah suami berikan gitu. Oke, baiknya perhatian suami terhadap istri seperti apa sih kalau dari segi agama ya, pakai? Ya kalau tadi disebutkan ya, jadi sebenarnya ketika sudah menikah seorang suami itu mendatangkan guru, kalau nggak mampu mendatangi guru. Datangi. Ya, kalau mampu datangi guru bayar. Kalau nggak mampu, ayo kita datang ke rumah guru, sama-sama ngaji. Tugas saya apa Pak Kiai, tugas istri apa Kiai, itu harus begitu. Ini rata-rata di awal pernikahan aja. Kesananya suami sibuk, istri sibuk, asik dengan gelimang rezeki segala macam. Itulah ujian. Maka bisa jadi, maaf, ini bukan kita memvonis orang ya, bahwa Allah tidak berlaku zolim, Allah tidak berlaku aniaya. Kalaupun ada musibah pada seseorang, itu karena memang kesalahan kita sendiri. Gitu. Jadi kita nggak vonis, karena ketika kita melihat musibah seseorang itu, ya kita lakukan dua. Satu, kita berlindung dari hal demikian. Yang kedua, kita mendoakan yang mengalami itu mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan gitu. Ya, tapi juga kita boleh mengeluarkan sebuah pandangan. Nggak mungkin Allah zolim. Kenapa mereka mengalami itu? Karena sebab juga ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Ya, seperti misalnya ya tidak belajar tentang hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin ibadah, mungkin sholat, tapi ketika ternyata memang tidak dipenuhi hak-hak itu, pasti akan jadi masalah. Oke, Pak Ustadz, itu apa cobaan rumah tangga itu kan tadi kayak semacam punya nggak punya itu kan bagian dari cobaan juga ya Pak Ustadz. Pakai gimana menyikapinya? Misalnya kalau lagi ada rezeki dan tidak ada rezeki seperti ini apa? kan Baim kalau uang kan banyak tuh ya kan, Iya. berkecukupan lah. Ya jadi gini, kembaran sesungguhnya adalah bukan anak yang lahir dari rahim yang sama. Kembaran sesungguhnya yang sebenarnya adalah kembaran. Setiap ada nikmat pasti ada balanya. Setiap ada bala pasti ada nikmatnya. Fakullu dzi nikmatin maksudun. Setiap orang diberi nikmat, Allah iringkan bala ujiannya. Kita lihat Baim dan Paula ini Allah kasih rezeki, insya Allah mudah-mudahan memang berlimpah ya. Nah, itu kan nikmat. Nah, balanya mungkin diantaranya ini. Ya, kalau cepat ini ditanggapi dengan agama segala macam, mungkin dari awal menikah mungkin insya Allah bisa tertolong ya.
Tapi mungkin Allah punya cara lain lah ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan dua-duanya nih ketemu jalan baik ya pada urusan rumah tangga, entah lanjut atau masing-masing, tapi semuanya dengan baik ya. Jadi artinya ketika terjadinya masalah ini, kemudian seorang suami ini cepat mengetahui bahwa rezeki itu adalah urusannya Allah, maka mengajari istri, membimbing istri itu menjadi kewajiban suami. Ketika dia tidak mampu, maka serahkan dia kepada gurunya, serahkan kepada orang yang paham gitu. Karena urusan rezeki ini urusan yang memang sangat krusial bagi seseorang. Ya. Berarti cobaan punya nggak punya itu lebih beratan mana Pak Kiai? Dari segi misalnya keuangan gitu kan? Ya, hidup ini kan ujian. Ya, ujian tuh nggak punya duit doang. Ya. Punya banyak duit juga ujian. Makanya kenapa kita disuruh sholat supaya mengiringi hidup yang ujian, yang punya nggak punya. Bahkan berapa banyak orang yang lulus diuji dengan musibah, nggak lulus diuji dengan kelebihan dan keluasan. Ya. Kalau orang lagi musibah, ya sabar sudah, nggak ada jalan lagi gitu. Tapi kalau orang sudah berlimpah, itu ujiannya banyak. Satu, yang kedua, orang kalau lagi nggak punya, mau maksiat susah karena nggak ada pelurunya gitu. Tapi orang kalau punya banyak uang, dia akan mampu punya operasional untuk jalan ke sini. Makanya orang yang punya kelebihan rezeki itu ujiannya lebih banyak ya daripada orang yang nggak banyak rezekinya. Bersyukurlah kita kalau nggak punya, berarti Allah lagi jaga kita gitu. Tapi kalau banyak rezeki itu ujiannya banyak. Dan ini mungkin yang paling sedikit ketimbang rezeki yang sudah diterima oleh seorang hamba ketika terjadi masalah gitu. Nah, semuanya akan bisa terjalani, dihadapi dengan baik ketika seseorang tuh punya sifat sabar. Nah, sabar ini, ya, ini harus pahami nih. Sabar tuh nggak hanya, ya Allah sabar, nggak hanya itu doang. Sabar secara terminologi sendiri adalah tidak mengeluhkan kepahitan hidup kecuali hanya kepada Allah. Nah, inilah yang ditabrak oleh banyak manusia. Ya, kalaupun pada suami sekedar suami mengetahui kalau saya sebagai istri ini lagi sedih, saya sedang ini, sama suaminya curhat, tapi curhatnya sesungguhnya kepada Allah. Suami hanya sedang mengetahui saja, supaya suami mengizinkan dia ya berdoa, ibadah lebih banyak lagi. Selain itu sudah tidak ada lagi. Kepada orang tua kandungnya istri aja udah nggak boleh. Istri curhat kepada suaminya, kepada ibu kandungnya, itu nggak boleh. Efeknya banyak, akan membuat ibu kandungnya menjadi pikiran, kemudian jadi sakit, ya. Kemudian akan menghilangkan kepercayaan ibu kandungnya kepada suami itu sendiri. Apalagi pada orang lain, yang orang lain itu nggak mau tahu urusan rumah tangga seseorang.